kanan kiri. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Tahun Baru. Kita percaya bahwa tahun 2025 berkat sukacita, damai sejahtera boleh tercurah atas kita semuanya. Amin. Kita mau sama-sama bersuka buat Tuhan Yesus. Kita percayai kalau tahun 2024 Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Maka tahun 2025 Tuhan Yesus juga tetap terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita sekali lagi katakan amin. Sama-sama yuk. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku, pun rumput senang bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Kita sekali lagi kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan Yesus yang sungguh baik. Amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sungguh bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Setiap musim berlalu Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Berjalan bersama kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya di tahun baru 2025 ini kita akan tetap terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Benar Tuhan, Kau selalu memelihara kami. Setiap musim berlalu, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ini rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hidupku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama saat ini kita mau bersyukur. Kita mau mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun 2024. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang teramat baik Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu selama ini buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kesehatan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pengampunan dosa yang terus Kau berikan dan kerahiman-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Dan sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semuanya saja selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Selamat Tahun Baru. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur atas kelahiran Yesus. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kelahiran Yesus menunjukkan cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Sekaligus kita juga mengucap syukur atas tahun baru yang kita tapai di tahun baru 2025 ini. Melalui perayaan Ekaristi ini kita mohonkan berkat Tuhan agar kita semua, keluarga kita, komunitas pelayanan kita, PDKK ini menjadi komunitas pelayanan yang sungguh-sungguh penuh berkat. Mari kita membuka perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dulu kita menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berikanlah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias di dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Nah, kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita daraskan Mazmur tanggapan dengan refrein, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi telah melihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Melalui Injil yang kita dengarkan dalam Ekaristi ini, hari ini kita diajak untuk belajar 2 hal, yaitu bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati dan menjadi pelayan Tuhan yang tulus. Rendah hati diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Tadi pada saat dia sedang berada di sungai Yordan bersama dengan 2 muridnya, pada saat Yesus lewat, dia berkata kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes yang menjadi sosok yang terkenal karena pembaptisan yang dia lakukan dan pengajaran tentang pertobatan yang ia lakukan, memiliki banyak pengikut. Dia dipercaya menjadi tokoh besar oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, maka datanglah kepada dia banyak orang untuk dibaptis, percaya, mengikutinya. Tetapi satu hal yang kemudian Yohanes Pembaptis tidak pernah lupa, yaitu apa? Dia terus menyadari panggilannya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Maka dari itu pada saat Yesus datang, dia mengatakan kepada pengikutnya, "Lihatlah, inilah yang sebenarnya akan datang." Yaitu siapa? Yesus. Kerendahan hati itu tampak di mana, Bapak Ibu? Kita itu pada saat banyak pengikut, ya artinya orang percaya pada kita, memuji kita menjadi sebagai orang yang hebat, yang baik, yang memiliki keutamaan besar begitu. Godaannya adalah orang menjadi sombong. Ya, menjadi sombong karena dipuji, ya diikuti banyak orang, dan kemudian menjadi lupa bahwa dia punya batas sejauh mana tugas yang sebenarnya dia emban, sampai di mana. Yohanes Pembaptis mengajarkan satu hal ini. Meskipun banyak yang mengikuti saya dan percaya kepada saya, lalu dia tidak memanfaatkan kepercayaan orang itu untuk kemudian dirinya sendiri. Tapi dia menunjukkan inilah anak domba Allah. Dialah yang harus kamu ikuti dan kemudian menjadi bagian dari perjalanan pelayanan itu. Satu, Yohanes mengajarkan kepada kita sebagai pelayan yang rendah hati. Ya, tidak mudah tergoda untuk sombong. Jadi kalau kita tuh dipuji orang, Bapak Ibu, ya karena apapun hal yang baik dari kita, jangan membuat kita malah terbuai. Ya, tetapi membuat kita semangat, enggak apa-apa, ya. Jujur saja kalau dipuji orang itu kan senang ya. Ya apa tidak? Ya.
Bohong lah kalau dipuji orang mengatakan saya tidak suka ya. Kita suka dipuji orang. Tetapi bagaimana kita bersikap dengan pujian itu hendaknya tidak membuat kita kemudian merasa diri kita yang paling hebat, lalu berhenti di situ. Tapi membuat kita bersemangat. Ya. Mengapa? Kalau Yohanes Pembaptis itu menunjukkan dialah anak domba Allah, kita diajak untuk menunjukkan bahwa di balik keberhasilan kita apapun itu ada Tuhan yang bekerja di sana, bukan diri kita sendiri. Itu pelayan yang sejati. Apapun keberhasilan kita, di balik pencapaian kita, dipuji orang itu ada karya Tuhan di sana yang menjadikan saya ini alat. Ya. Kalau orang itu sombong, nanti jadinya malu, ya, merasa bahwa dirinya sendirilah yang mencapai ini, ya, maka dia lupa bahwa Tuhanlah yang membuat kita demikian. Ya, saya kasih contoh kalau Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dalam peristiwa Minggu Palma itu naik seekor keledai. Ya, kita jangan menjadi seperti keledai itu. Keledai itu begitu dinaiki Yesus, dibentangkan kain di depannya, dibentangkan palma di depannya, dia berjalan, dia merasa, wah saya hebat ini. Ya, saya berjalan, kaki saya dialasi kain, dialasi daun palma, saya disambut dengan sorak gembira. Acaranya selesai, kemudian dia ditali di pinggir jalan, dia baru sadar, oh ternyata yang orang-orang agung-agungkan itu bukan saya, tetapi Yesus. Nah, dia lupa, pelayan sejati itu merasa dia membawa Tuhan di punggungnya, membawa nama Tuhan, tetapi ya pada saat dia mendapatkan keberhasilan dan pujian itu, dia merasa bahwa saya begini karena Tuhan yang bersama saya. Kalau sendiri kita tidak ada apa-apanya. Itu yang harus disadari oleh seorang pelayan yang sejati. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada Andreas yang mengikutinya. Tadi kan diikuti, dia menoleh ke belakang bertanya, apa yang kamu cari? Itu pertanyaan pertama, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, Tuhan, Guru, di mana kamu tinggal? Yesus menjawab, mari dan lihatlah. Waktu saya membaca ayat ini Bapak Ibu, saya teringat dengan peristiwa saya tahun 93 lulus SMP, saya masuk ke Seminari Garum. Tahun 93, jadi sudah 32 tahun yang lalu, tapi isi eling. Saya masih ingat lulus SMP, lalu tes masuk ke Seminari Garum 2 hari. Di Seminari Garum itu tesnya 2 hari. Hari pertama tes tulis, IQ begitu. Lalu hari kedua kami satu wawancara dengan 3 romo. Yang saya ingat waktu itu saya diwawancarai oleh romo kepala sekolah seminari, waktu itu Romo Agus Riyadi. Kalau ada yang kenal. Romo Agus Riyadi waktu itu masih romo muda, saya calon seminari. Kemudian dia bertanya ke saya dalam wawancara itu. Pertanyaannya adalah apa? Mau apa kamu ke sini? Itu pertama. Jadi kata-kata Yesus tadi, Yesus bertanya pada 2 pengikutnya tadi, ya, apa yang kamu cari? Saya jadi ingat, iya, saya masuk seminari ditanya oleh Romo Agus, untuk apa kamu ke sini? Saya bilang, untuk tes Romo, tes masuk seminari. Mengapa kamu mau masuk seminari? Ya, dikejar. Saya jawab, saya pengen jadi Romo. Lalu dia bertanya lagi, kenapa kamu pengen jadi Romo? Woi, dikejar lagi, saya tanya, saya pengen jadi Romo supaya bisa melayani Tuhan. Bisa jawab begitu, dikejar lagi. Apakah melayani Tuhan harus jadi Romo? Kan bisa jadi katekis, bisa jadi pengurus gereja, itu juga melayani Tuhan. Terus saya bilang, tapi saya cocoknya jadi Romo. Apa cocoknya kamu merasa jadi Romo? Cocoknya apa? Lebih total Romo melayani Tuhan, karena tidak dibebani oleh keluarga, tidak menikah ini, sehingga saya bisa melayani dengan total. Pertanyaan satu lagi dari Romo Agus waktu itu apa? Kamu pengen jadi Romo karena disuruh orang lain atau keinginanmu sendiri? Saya jawab, keinginan saya sendiri Romo. Baik. Dan ternyata saya akhirnya diterima masuk ke seminari. Dan kemudian hari saya renungkan, iya ya, pertanyaan waktu tes masuk itu adalah sebuah pertanyaan tentang apa? Motivasi. Ya,
Romo ingin menggali saat kamu pengen masuk seminar itu tenanan opora. Kowe ngerti pora? Kamu tahu ndak kamu masuk seminar itu mau apa? Lalu keinginan siapa? Begitu dari wawancara itu kemudian saya berikan dan kemudian hasil saya terima dan kemudian hari saya merasa bahwa iya, satu yang penting ditanyakan adalah motivasi, kehendak. Seorang pelayan harus memiliki kemauan, Bapak Ibu, enggak bisa dipaksa. Pengen jadi Romo, yang pengen Bapak Ibu anaknya enggak pengen. Ada enggak itu? Ada. Seorang ibu dan bapak selalu Romo, doakan Romo, anak saya ini supaya jadi Romo. Saya tanya anaknya, nah masuk seminar ya jadi Romo, enggak mau. Oh, yang pengen Bapak Ibu ternyata. Tapi juga ada kondisi yang sebaliknya, anaknya pengen, Bapak Ibu enggak boleh. Ya. Jangan Romo, ini satu-satunya anak saya Romo. Tapi anaknya pengen, anaknya punya kehendak itu, ya beda lagi. Nah, kehendak, kemauan itu menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi seorang pelayan Tuhan harus memiliki yang namanya kemauan. Pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Lalu mereka berkata, di mana engkau tinggal Guru? Yesus menjawab, mari dan lihatlah. Mau mengatakan pada saat kemauanmu untuk melayani ada dan tinggi, maka alamilah semua yang ada pada saya menjadi rasul saya bersama-sama dengan saya, ya, mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan itulah yang kemudian terjadi atas diri dua orang ini, yaitu Simon dan Andreas. Mereka punya kemauan, mereka punya keinginan untuk melayani Tuhan dengan sungguh, motivasinya baik, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Berbicara apa ini untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku, komunitas kita PDPKK Santa Avila mengajak kita memiliki masing-masing satu semangat kerendahan hati di dalam melayani. Ya, kerendahan hati itu berarti dijauhkan dari kesombongan, dan yang kedua memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi. Motivasi yang tinggi itu perlu untuk apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menjadi baik. Ya, orang itu kalau semangatnya tinggi, mengerjakan itu dengan gembira. Ya, cepat selesai, bertanggung jawab. Orang dengan semangat tinggi itu yang dilayani juga merasa terpuaskan, merasa gembira. Ya, orang dengan semangat tinggi itu tentu sekali lagi Tuhan bersamanya untuk mencapai segala hal yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, kita persembahkan perayaan Ekaristi ini untuk komunitas kita agar memiliki semangat untuk melayani dengan semangat yang tinggi. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin. Marilah sekarang kita panjatkan doa umat, doa permohonan kita semua yang kita panjatkan pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih dan Setia, dengarkanlah segala permohonan kami hamba-hambamu. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, segala yang kami mohon kami haturkan kepadamu melalui Yesus Putramu yang terlahir di tengah kami. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa selalu mendampingi Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar selalu mengembalakan umatnya dengan iman yang teguh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, semoga bangsa dan negara kita dalam lindungan-Mu ya Bapa, dan Kau memberikan hati yang bersyukur dan menghargai perjuangan para pendahulu kita untuk tetap meneruskan perjuangan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani membawa kabar baik Kristus kepada dunia dewasa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi umat PDBKK Santa Teresa Avila. Semoga umat PDKK Santa Teresa Avila ini lebih mengenal kasih Allah dan menjadi pribadi yang beriman dan menjadi berkat dalam keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tim PDBKK Santa Teresa Avila, semoga semua tim boleh terus melangkah dengan iman dalam karya pelayanan kasih ini, dipenuhi semangat baru untuk terus bertumbuh dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Allah yang makasih, kami bersyukur untuk kelahiran putramu di tengah kami yang menjadi berkat serta keselamatan bagi kami semua. Kami juga bersyukur untuk tahun yang baru ini. Dampingilah kami selalu dalam perjalanan kami di tahun ini, agar berkat-Mu yang melimpah senantiasa menyertai hidup kami, keluarga kami, dan komunitas kami, PDBKK Santa Teresa Avila. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala doa dan permohonan kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkannya serta mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Indahnya
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga kini kami melihat dan mengakui bahwa Engkau mau menjadi santapan kami berkat roti dan anggur persembahan kami ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui penjelmaannya, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti dan minum dari piala-Mu. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Tuhan dan penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini membawa kehidupan abadi kepada kita semua. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus ini melindungi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. mohon perhatian bagi Bapak Ibu semua. Yang berhak menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan yang telah menerima komuni pertama. Terima kasih.
karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh ya ralayana ya Rabbi, ya Rama ya Dengan kasih-Nya yang melimpah, Allah telah mencintai kita, sehingga Ia mengutus putranya dalam rupa manusia yang lemah dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, Engkau telah menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kami. Resapkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan lahirkanlah kami kembali dalam karya cinta kasih kepada sesama, seraya menantikan kedatangan Putra-Mu kembali. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan keluarga kita dan komunitas PDPKK kita Santa Teresia Avila, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ayo wajah sukacitanya diperlihatkan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Terima kasih Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai bertemu lagi di PD Teresa Avila Sabtu minggu depan. Kita nyanyi lagi ya, lebih sukacita gitu ya, wajahnya lebih wow. Jangan pulang dulu, sekuat tenaga. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,